Oke, mari kita bedah ini. Hari ini kita punya setumpuk jurnal medis dan riset neurobiologi terbaru mengenai pencegahan Alzheimer. Ya, dan datanya lumayan padat ya kali ini. Bener banget. Misi deep dive kita kali ini adalah menyaring semua data rumit itu untuk membantu Anda Anda yang sedang mendengarkan ini, memahami cara praktis membangun cadangan kognitif. Coba bayangkan otak Anda sebagai kota metropolitan yang sangat sibuk. Penuh dengan lalu lintas pikiran dan ingatan sehari-hari kan? Tepat. Seiring bertambahnya usia, jalan-jalan utama ini bisa terhambat oleh penumpukan plak Alzheimer. Nah, kita akan membahas cara membangun jalan tol alternatif, semacam perancah saraf baru, supaya lalu lintas pikiran Anda tetap lancar, meskipun jalan utamanya mulai macet. Nah, untuk membangun jalan tol alternatif itu, kota di otak Anda tentu butuh suplai bahan baku yang tepat. Dan disinilah data dari Universitas McGill menjadi sangat relevan. Riset yang 10 minggu itu ya? Betul sekali. Mereka melakukan studi tentang pelatihan kecepatan kognitif selama 10 minggu. Hasilnya, ada peningkatan aktivitas kolinergik sebesar 2,3% di pusat kendali dan memori otak Anda. Area korteks singulat anterior dan hipokampus kan? Itu area yang justru pertama kali diserang oleh Alzheimer. Iya. Persis. Secara biologis, peningkatan sebesar itu setara dengan memutar waktu dan mengembalikan usia otak Anda menjadi 10 tahun lebih muda. Tunggu, 10 minggu bisa memutar mundur waktu 10 tahun? Wow, luar biasa. Kalau kita kembali ke analogi kota tadi, zat kolinergik atau asetilkolin ini fungsinya persis kayak pelumas mesin kan? Benar. Dia yang memastikan fungsi memori dan fokus Anda bisa melaju mulus tanpa gesekan, kayak gitu ya? Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana plastisitas otak Anda bereaksi terhadap pelumas tersebut. Otak kita itu tidak kaku. Saat diberi tantangan kecepatan secara terus-menerus, ia secara fisik merombak jaringannya sendiri untuk beradaptasi. Tapi pertanyaannya nih, apakah jalan tol baru yang dibangun dalam 10 minggu ini gampang rusak? Atau bisa bertahan sampai kita tua nanti? Nah, studi aktif membuktikan daya tahannya. Mereka melacak 2.800 partisipan selama 2 dekade. 20 tahun, itu waktu yang lama banget. Sangat lama. Dan bayangkan, hanya dengan 10 hingga 20 jam pelatihan kecepatan pemrosesan informasi, partisipan sukses menurunkan risiko demensia mereka hingga 29% belasan tahun kemudian. Sebentar, saya butuh kejelasan di sini. Kalau kita bicara soal latihan otak, hal pertama yang terlintas biasanya adalah bersusah payah menghafal daftar belanjaan secara sadar. Iya, yang konvensional kan kayak gitu. Nah, apakah Anda bilang latihan menghafal secara sadar itu justru kalah efektif dibanding melatih refleks saraf bawah sadar kita? Ironisnya iya. Menghafal secara sadar itu sangat bergantung pada satu area memori yang justru paling rentan dirusak oleh patologi Alzheimer. Oh, oke. Masuk akal. Sebaliknya, melatih kecepatan pemrosesan itu membangun pembelajaran implisit. Ini memperkuat sirkuit bawah sadar yang jaringannya tersebar jauh lebih luas dan tangguh di seluruh bagian otak Anda. Paham. Masalahnya, melatih refleks cepat terus-menerus itu kan bisa sangat membosankan. Gimana caranya kita konsisten berlatih tanpa merasa kayak sedang dihukum? Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, disinilah gamifikasi memegang peranan krusial. Elemen game seperti poin atau tingkat kesulitan yang otomatis menyesuaikan kemampuan Anda itu memicu sistem dopamin di otak. Oh, pantesan. Orang suka banget main game ya. Betul. Ini yang bikin lansia tetap termotivasi jangka panjang. Ditambah lagi dengan neurobics, yaitu seni memberi kejutan panca indera pada otak. Kejutan ini memicu pelepasan BDNF, semacam pupuk yang secara aktif menumbuhkan sel otak baru. Jadi, kita memupuk sel-sel otak baru di siang hari lewat game dan neurobics. Tapi tadi di awal kita ngomongin soal plak yang menyumbat jalan. Iya, tumpukan amiloid itu. Nah, gimana cara membersihkan sampah tersebut dari kota metropolis kita? Melalui gerakan fisik aerobik. Saat Anda aktif bergerak, Anda mempersiapkan sistem pembuangan otak yang disebut sistem glimfatik melalui kanal AQP4. Oke. Ketika Anda tertidur lelap di malam hari, sistem ini membuka saluran pembuangan khusus, lalu secara mekanis membilas dan mencuci racun plak amiloid tersebut. Wow, ya ini dia satu siklus utuh ya. Anda menumbuhkan jaringan dengan pupuk di siang hari, dan cairan otak Anda mencuci bersih racunnya di malam hari. Tepat sekali. Siklusnya berkesinambungan. Ini brilian. Mari kita bawa siklus biologis ini ke rutinitas sehari-hari.
Apa praktek langsung yang bisa segera dicoba oleh pendengar kita? Latihan lintas lateral. Contohnya, lakukan gerakan cross-scroll. Berdiri tegak, lalu sentuh lutut kanan Anda dengan tangan kiri, dan sebaliknya. Sederhana ya, ada lagi nggak? Atau cobalah sikat gigi pakai tangan yang tidak dominan. Gerakan menyilang ini memaksa belahan otak kiri dan kanan Anda berkomunikasi melintasi corpus callosum, jembatan saraf di tengah otak. Oke, menantang juga sih kalau belum terbiasa. Tapi ingat ya, pastikan Anda memodifikasi gerakan ini, misalnya sambil duduk atau berpegangan, kalau Anda punya keterbatasan mobilitas atau resiko jatuh. Keamanan tetap nomor satu. Tanya sepele itu, ternyata secara fisik mempercepat transmisi sinyal listrik di otak Anda. Benar, melalui proses mielinisasi. Artinya, karena sinyal dipaksa bolak-balik melintasi jembatan otak, kabel saraf Anda jadi makin kuat, dan transmisi listrik melonjak tajam. Dan sinyal yang melesat lebih cepat itu berarti Anda bisa memecahkan masalah, membaca situasi, dan mengingat informasi jauh lebih sigap. Jadi apa arti dari semua ini? Merawat otak ternyata jauh melampaui sekedar ngisi teka-teki silang harian. Jauh lebih kompleks dari itu. Iya, ini tentang melatih kecepatan refleks, pembelajaran implisit, menggunakan gerakan lintas lateral dan memanfaatkan elemen game untuk memupuk serta mencuci otak Anda secara konsisten. Bisa dibilang, ini sebuah pergeseran nyata dari sekedar pasif menunggu penuaan menjadi proaktif merombak jaringan pikiran kita sendiri. Ya, merombak otak dan membilas racun metabolik. Ya. Mungkinkah di masa depan, dokter tidak lagi memberikan resep obat kimia? Mungkinkah mereka justru meresepkan video game khusus yang algoritmanya disesuaikan secara presisi dengan profil genetik atau status APOE4 Anda? Sesuatu untuk Anda renungkan selagi Anda terus membangun jalan-jalan tol baru di kota metropolis pikiran Anda.